Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kiki Muhammad Zainul Kirom, mahasiswa PPG PAI tahap kedua tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2532121085. Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Daya Utama kelas 11 Farmasi dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan bahagia. Kamu? Bahagia. Alhamdulillah. Sesuai dengan warna bajunya ungu-ungu. Karena hari ini hari bahagia, saya juga hari bahagia karena sama-sama memakai ungu. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kalian sudah menyelesaikan UTS. Dan alhamdulillah saya sudah merekap nih. Nilai UTS-nya alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah. Dan saya juga lihat semua yang ada di sini alhamdulillah hadir sesuai dengan yang saya lihat di agenda kelas, semuanya hadir. Dan semua yang ada di sini dalam keadaan happy. Karena apa? Karena sudah tahu nilai PAI-nya bagus banget. Ya, dari 23 sis 23 atau 22? 22 siswa ini hadir semua, alhamdulillah. Baik. Sesuai kebiasaan kita, pertanyaan pertama itu, Pak, mau ngapain kita? Iya, Pak. Mau ngapain, Pak? Belajar apa? Jadi sebelum mau ngapain kita tadarus Al-Quran dulu. Iya, Pak. Kebaca ya kalian? Kelihatan? Ini kita baca surat Ali Imran ayat 110 sesuai dengan materi yang akan kita bicarakan. Saya dulu terus bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Oke, sebelah sini baca ayo.
Kelihatan? Ya, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Ngaji udah. Nah, di kurikulum sekarang itu harus ada jiwa nasionalismenya. Apa buktinya? Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nah, mohon pada Ananda Aira bentuk dirijen. Ngaji udah, nyanyi Indonesia Raya udah. Nah, sekarang tiba saatnya menjawab mau ngapain kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan yang lalu, nah sampai kemarin di UTS kan kita sudah ngobrolin tentang yang pertama itu berpikir kritis. Mudah-mudahan dengan mempelajari itu kamu bisa menjadi orang yang tidak menerima pendapat begitu aja, tapi bisa mengkritisi, tapi tidak menyakiti. Kemudian mencintai teks, mudah-mudahan dengan pelajaran yang telah lalu kamu nggak gaptek, punya HP tapi nggak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian alhamdulillah juga sudah mempelajari memenuhi janji. So kelas ini mah semuanya sudah, kalau dia berjanji sudah ditepatin. Kalau dapat nikmat sudah disyukuri. Mulutnya juga alhamdulillah nggak pernah ngata-ngatain temennya dengan nama bapaknya. Alhamdulillah. Dan apalagi kalau temennya punya aib nggak pernah dicerita-ceritain. Ya. Alhamdulillah, karena kelas 11 farmasi ini sudah mengamalkan apa yang telah dipelajari. Apalagi yang ketiga ini, alhamdulillah nggak pernah ceritanya kelas ini berantem. Alhamdulillah. Apalagi nyoba-nyoba minuman keras. Alhamdulillah. Karena minuman keras itu nggak enak kayak es batu. Emang enak enggak? Apalagi narkoba. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini mau ngapain? Nah, jadi pada siang hari ini setelah mempelajari yang lalu kita ngobrolin tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, kemarin sudah dapat ilmu tentang mencintai iptek, berpikir kritis, dalil-dalil tentang memenuhi janji, menjaga lisan. Nah, sekarang sudah waktunya kita ini menyampaikan apa yang kita tahu melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian harus bisa menyusun teks. Ya, walaupun kita cari di Google juga banyak, tapi setidaknya kita bisa menyusun teks naskah khutbah khususnya laki-laki. Kemudian bisa menerapkan. Jadi kalau tabligh, kalian kan kalau setiap pagi suka ada tausiah pagi. Nah, itu kalau apakah tausiahnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan, nah nanti diterapkan di sini. Dan yang terakhir, membangun sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Apakah kalau kamu tausiah pagi itu ngata-ngatain orang, ngejelek-jelekin orang? Ya, apakah mengkafir-kafirkan temennya? Tentunya nasihat yang kamu sampaikan di setiap pagi menyejukkan hati. Nah, jadi itu yang mau kita obrolin di siang hari ini itu. Nah, kemudian
eh, tema ini dilaksanakan sebanyak 3 pertemuan. Jadi 3 pertemuan, ini pertemuan yang pertama. Jadi kita bagi pertemuan yang pertama khutbah, pertemuan yang kedua tabligh, pertemuan yang kedua lagi, pertemuan yang ketiga dakwah. Nah, pendekatannya, model belajarnya apa? Seperti biasa. Bahasa kerennya project based learning. Atau bahasa kitanya belajar dengan membuat sebuah proyek. Nah, pertemuan pertama proyeknya adalah membuat naskah khutbah. Pertemuan kedua membuat ceramah singkat. Jadi nanti saya ceramah. Udah kayak ngomong gitu. Pertemuan ketiga nanti membuat poster dakwah. Gitu ya. Oke. Jadi pada pertemuan pertama ini tentang khutbah. Jadi nanti pada hari ini belajarnya akan membuat proyek, membuat naskah khutbah dengan cara kelompok. Ya. Oke. Pertanyaannya, pertanyaan berapa ini? 2. Khususnya yang laki-laki nih. Ya, lanjut dulu dah. Pertanyaannya khusus bagi laki-laki. Kalau lagi Jumatan suka dengerin khutbah apa tidur? Yang perempuan pernah nggak dengerin ceramah agama? Pernah ya, waktu kemarin Maulid Nabi ada ceramahnya. Nah, menurut kalian, ya, kenapa kita ini sebagai umat muslim dianjurkan untuk menyampaikan nasihat agama, menyampaikan ceramah dan yang lainnya? Nah, itu sebagai pertanyaan awalnya, gitu ya. Oke, baik, tadi sudah sama-sama kita ketahui bahwa materi kita ini ada khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pertanyaannya apakah sama khutbah, tabligh, dan dakwah? Beda. Ya. Khutbah, contohnya nih, contoh khutbah bisa kita lihat khutbah itu yang kayak gimana. Ini saya udah cek di YouTube. Cuman karena ini bukan layar sentuh jadi nggak bisa ditekan dari sini. Ya, jadi kita cek dari sini. Mau pilih yang mana nih? Yang luas. Yang ada hijau-hijaunya. Iya Pak, yang itu yang tengah, yang atas Pak. Yang bawah. Ustaz Abdul Somad. Penjaga iman coba. Imam. Kamu jaga iman Pak. Imam baru. وصحبه ومن تبعهم وموالاه مولانا محمد بن عبد الله Ini udah full. Layarnya Pak. Nomor ini. Nah, ini contoh khutbah Jumat. KIJ siapa ini? Abdul Somad. Kita cari yang lain. Nih. Nah, ciri-cirinya kalau khutbah itu ngomongnya, berbicaranya di atas mimbar, ya. Keenam ini semuanya menggunakan mimbar, ini mimbar. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la
Dan bahasanya juga semuanya begitu dari awal sampai akhir begitu bahasanya. Dan alhamdulillah ada syahadat المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم Nah ini sholawat. Ada alhamdulillah syahadat sholawat سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله Nah ini wasiat takwa. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول Nah ini ayat Al-Quran sebagai fisik dalam khutbahnya. Itu kurang lebih gambaran khutbah. Nah sekarang kita lihat tentang tabligh. Nah ini aja nih. Mulai dari tabligh yang lucu nih. Nah ini dulu pernah ke sekolah ini dulu. Oh iya Pak. Sekarang enggak lagi Pak. Ustaz dulu kan. Hah? Ini namanya Ustadz Galau. Kalau Nama aslinya Ustadz Kamaludin. Nah kalau lagi ceramah ini boleh ngelawak enggak? Boleh. Kalau lagi tabligh ceramah boleh ngelawak. Contohnya nih. Nah kalau lagi ceramah boleh tangannya ke sana kemari boleh. Jadi sekarang masuk ke proyek ya, proyek. Jadi nanti silakan dibagi 4 kelompok, 22 dibagi 4. Ada yang 4, ada yang 5. Berapa? Ya udah. Yang berarti ini udah 6. Ini udah 6. Nah, berarti itu pindah ke sana ya. Yang 3 pindah, ayo. Ya, yang belakang pindah. Itu tuh. Ayo lihat. Ayo pindah. Nah, berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti apa kegiatannya? Yang tadi bilang membuat naskah khutbah. Oke ya. Judulnya ini menjaga ukhuwah Islamiyah buat kelompok 1. Ini dia kelompok 1. Kelompok 2 keutamaan sholat berjamaah. Kelompok 3 pentingnya berbuat jujur. Kelompok 4 menuntut ilmu sebagai kewajiban. Jadi nanti nulis khutbahnya di mana? Di dalam kertas LKPD yang saya kasih ya. Iya Pak. Oke, saya kasih 2 lembar. Oke. Jangan dipakai bungkus makanan. Ya. Kertas ini sengaja kosong, sengaja karena memang nanti kamu yang nulis. Siapkan medianya seperti HP dan buku ya. Udah. Nah, siapkan
pensilnya juga untuk membuat menulis ya. Silakan dibuka khutbah MU online. Ayo dia depan. Silakan buka situs khutbah MU online. Nah, ayo mulai dicari tahu. Jadi khutbah itu yang pertama harus menuliskan kalimat hamdalah. Ya. Ini tentang kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, silakan. Jadi harus ada yang bagi-bagi tugas, ada yang nyatet, ada yang nyari referensi. Termasuk nanti ada yang mempraktekkan. Insya Allah di situs itu udah ada semua ya, gampang. Ya, alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai. Saya lihatin semua tugas-tugasnya, naskahnya sudah kalian tulis, selesaikan dengan baik. Gampang kan? Gampang. Sekarang sudah waktunya mempraktekkan, mensimulasikan khutbah Jumat ya. Setiap kelompok. Oke. Nah, apa kriteria penilaiannya? Nah, jadi ini kriteria penilaiannya nih. Kalau pengen dapat skor 4, naskahnya terstruktur dengan baik. Ya. Tulisannya kebaca kan? Oke, yang kedua kesesuaian dengan rukun. Yang pertama harus ada kalimat hamdalah, kemudian sholawat. Nah, tapi kok ada syahadat? Ya, kalau syahadat nggak rukun, sunnah, tapi selalu ada. Yang ketiga sholawat. Yang keempat ada wasiat takwa. Yang kelima ada ayat Al-Quran sebagai isi. Nah, kemudian khutbah yang kedua sama ya, khutbah yang kedua sama dengan khutbah pertama, cuma ada doanya. Kemudian suaranya nanti yang mau mempraktikkan suaranya harus tegas, kencang, nggak boleh khutbah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh ya, harus yang tegas. Kerja sama kelompok, nah kompak apa enggak? Nah, yang kelima, yang terakhir, kreativitas dan relevansi tema, maksudnya temanya sesuai nggak dengan apa yang disampaikan. Oke, siap. Sekarang sudah waktunya mempresentasikan, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ada Hasya, ada Raya, dan 3 temannya ya. Oke, silakan. Jadi akan mempraktekkan lagi sholat Jumat. Yang pertama apa urutannya? Yang pertama ada khutbah. Muadzin dulu, muadzin berdiri, kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru khotibnya berdiri ke mimbar, langsung mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu duduk dulu, muadzin adzan. Habis adzan muadzinnya duduk, baru setelah itu khutbah. Oke, bisa dipahami? Oke, mulai dari kelompok 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu
Alhamdulillahilladzi wahada qulubal mu'minina bil iman wa hadarahum minal furqati wal khusumati wal udwan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunaji qailaha yaumal mizan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa qudwatan lil ikhwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina aqamu muddina bil adl wal ihsan. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fallafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menganugerahkan nikmat iman sehingga hati kaum muslimin dipersatukan dalam tauhid. Dia pula yang menurunkan Islam sebagai petunjuk hidup, sekaligus menjadikan persaudaraan sebagai sumber kekuatan umat. Atas rahmat yang kita memperoleh kesehatan dan ketentraman, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya, menunaikan sholat Jumat dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang menyatukan umat dengan kasih sayang dan menegakkan hak masyarakat dengan keadilan. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia menegakkan ajaran persaudaraan hingga akhir zaman. Kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan, simulasikan khutbah Jumat. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini sampai dari mensimulasikan, kalian bisa membedakan mana khutbah, mana tabligh, mana dakwah. Dan setidaknya kalian ada gambaran bahwa yang namanya khutbah itu seperti itu, ya. Jadi walaupun jamaahnya berantakan, nggak boleh. Tadi contohnya Hasa sebagai khotib ngomel-ngomel atau masih ngelarang-larang, nggak boleh. Dan juga tadi sudah jelas yang ditulis di naskah khutbahnya sudah jelas urutannya, ya, urutannya. Jadi harus jelas. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada yang mau saya tanyakan, bagaimana
Ada yang mau ngasih masukan atau komentar tadi tentang khutbah yang teman-temannya sampaikan? Cukup menurut kalian, ada yang salah? Udah benar? Ya udah benar, insya Allah. Jadi apa yang tadi sudah teman-teman kalian sampaikan menurut ini sudah memenuhi syarat dan rukun khutbah. Kira-kira setelah tadi tayangan khutbah, tabligh dan dakwah, udah bisa mulai ngebedain khutbah, tabligh dan dakwah? Ya, boleh lihat di HP-nya, coba boleh dilihat di HP, ditanyakan ke teman kita yang bernama ChatGPT. Coba ke ChatGPT, perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Sama kan dengan yang di ChatGPT kamu nih? Ya, kurang lebih kalau pelakunya, kalau yang khutbah namanya khatib, kalau yang ceramah mubalik, kalau yang dakwah dai. Kalau khutbah itu harus berdiri atau boleh duduk? Harus berdiri. Kalau ceramah boleh duduk? Boleh. Selonjoran? Boleh tapi kurang beretika. Kalau dakwah mau bebas. Misalkan Seza lagi makan, tapi makannya pakai tangan kiri. Sama Aira yang lagi selonjoran, lagi tiduran, melihat Seza lagi makan pakai tangan kiri, maka karena si Aira ini ingin berdakwah, maka ngatain Seza, kalau makan itu pakai tangan kanan, itu sunnah Rasul. Nah, apa yang disampaikan oleh Aira sudah berbentuk dakwah, kasih tahu kalau makan pakai tangan kanan. Terus kalau khutbah itu sudah ada ketentuannya, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau tabligh boleh bebas, mau pakai pantun, mau pakai lagu boleh. Kalau dakwah itu apalagi itu bebas. Oke, untuk selanjutnya apa? Nah, untuk selanjutnya adalah asesmen. Jadi namanya pembelajaran itu harus ada pertanyaan untuk menguji apakah sudah memahami materi ini atau belum. Nah, untuk asesmen dan tugas ini akan saya kirim seperti biasa ke WhatsApp. Ya, linknya akan saya kirim ke WhatsApp. Ke WhatsApp siapa? Ya, saya kirimkan ke WhatsApp Nurul. Nah, udah saya kirimkan ya. Linknya udah saya kirimkan, nanti tinggal dibuka, silakan dibuka, kerjakan soalnya ada 5. Ada 5, silakan. Baik, alhamdulillah pertemuan pada hari ini telah kita selesaikan. Kurang lebih 3 jam pelajaran kita membicarakan tentang khutbah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi kita menambah wawasan kita tentang khutbah dan bagaimana bahwa khutbah itu harus disampaikan dengan rahmatan lil alamin, yang menyejukkan. Jangan sampai khutbahnya disampaikan tapi menghina orang lain, mengucilkan orang lain. Dan insya Allah nilai tadi apa yang sudah dikerjakan sudah
saya nilai, nanti nilainya akan saya sampaikan minggu depan. Dan apa yang akan kita bicarakan pada minggu depan adalah tentang tabligh. Jadi minggu depan kita akan proyeknya sama menggunakan proyek basic learning, yaitu kita akan membuat ceramah singkat. Jadi nanti kelompoknya tetap yang ini. Jadi proyeknya nanti membuat ceramah singkat. Oke, terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Insya Allah sudah paham ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya dilancarkan, dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.